Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang beribadah. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan boleh hadir di tempat ini, juga di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami sekali lagi apabila mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu membuka pikiran hati kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu seperti benih tertanam di tanah hati kami yang subur, lalu menghasilkan buah yang lebat. Iman kami dikuatkan dan kami diteguhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan belajar daripada Ulangan pasal 21. Melalui petikan ini kita boleh melihat bagaimana Musa memberikan hukum, peraturan dan ketetapan kepada generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan. Dengan harapan mereka akan ingat akan hukum Allah dan mentaatinya. Oleh sebab mereka tinggal di tengah-tengah penduduk Kanaan yang menyembah berhala dan tidak mengenal Allah yang hidup, maka bangsa Israel dipanggil Allah, dikhususkan Allah, diasingkan oleh Allah untuk menjadi umat yang kudus. Maka hukum, peraturan, dan ketetapan Allah berfungsi sedemikian, yaitu membantu mereka menjalani kehidupan yang kudus dan sesuai dengan kehendak Allah, sekaligus memelihara hubungan baik antara mereka dengan Allah yang kudus itu. Sikap mereka terhadap hukum Allah boleh membawa kesan positif atau negatif. Jika mereka taat kepada hukum, mereka akan diberkati. Sebaliknya, ketidaktaatan atau pemberontakan terhadap hukum Allah akan mendatangkan kutuk, yaitu hukuman Allah. Terdapat 3 kategori hukum yang diamalkan oleh bangsa Israel. Yang pertama, hukum moral. Hukum ini bersifat mengikat, tetap berlaku sekarang dan selamanya. Misalnya 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir di Gunung Sinai. Hukum 10 ini dapat diringkaskan menjadi 2 hukum utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan prinsip hukum 10 ini tetap berlaku baik pada waktu yang lalu, pada masa sekarang, dan pada masa akan datang. Hukum yang kedua yaitu hukum upacara. Misalnya mempersembahkan korban untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Memohon pengampunan daripada Tuhan. Peraturan tentang makanan yang halal dan makanan yang haram, sunat dan sebagainya. Nah, peraturan-peraturan ini setelah kedatangan Tuhan Yesus sifatnya tidak mengikat lagi, atau boleh dilakukan atau pun boleh tidak dilakukan, tidak wajib. Misalnya kalau kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu menebus manusia daripada dosanya sekali saja dan untuk selamanya berkuasa. Sehingga pada hari ini kita tidak lagi mengamalkan korban mempersembahkan binatang untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Hukum yang ketiga, hukum sivil. Hukum ini seperti undang-undang yang diatur, yang dibina dalam masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Misalnya undang-undang negara kita Malaysia, atau ada peraturan-peraturan dalam gereja masing-masing denominasi. Misalnya hukum sivil yang diamalkan pada perjanjian lama, kalau ada orang yang mencuri domba, harus dikembalikan 4 kali lipat
Hukum cambuk tidak boleh lebih daripada 40 kali. Orang berzina dilempar batu sehingga mati. Tetapi hukum ini tidak bersifat mengikat. Boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan berdasarkan pada konteks dalam undang-undang sebuah negara atau konteks peraturan yang ada di dalam sebuah denominasi. Walaupun ada beberapa praktik hukum dalam perjanjian lama yang tidak relevan dengan kehidupan kita, yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini, tetapi prinsip hukum itu masih boleh diterapkan. Jadi hari ini kita akan mempelajari sikap kita terhadap hukum Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 21, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Ada 5 case, ada 5 hukum, dan 5 tujuan di sebalik pelaksanaan hukuman itu yang berkaitan dengan orang mati dibunuh dan kebajikan dalam institusi keluarga. Saya cuma akan meringkaskan setiap hukum dan tujuannya, karena praktik hukum ini tidak lagi relevan atau tidak lagi berlaku pada masa sekarang berdasarkan konteks kita pada hari ini. Kemudian bagaimana kita akan melihat prinsip hukum tersebut dalam perjanjian baru mulai pribadi Yesus Kristus. Kita masuk poin yang pertama, keprihatinan dalam Tuhan terhadap kebajikan keluarga dan masyarakat. Musa mengetengahkan 5 case yang terjadi pada zaman itu yang sebagian besar tidak lagi dipraktikkan hukumnya pada hari ini. Walau bagaimanapun kita akan mempelajari kenapa hukum itu diberikan dan apa tujuannya, dan kenapa mereka atau kita diminta untuk memperhatikan hukum tersebut. Pertama, orang mati dibunuh. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Orang yang mati dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka para tua-tua dan hakim keluar dan mengukur jarak kota-kota yang ada di sekeliling tempat mayat itu berada. Kota yang jaraknya paling dekat dengan mayat itu, maka para tua-tuanya harus membawa seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai melakukan sebarang pekerjaan. Lembu itu akan dibawa ke lembah dan batang lehernya akan dipatahkan. Para tetua dari kota itu akan membasuh tangan mereka atas binatang itu dan membuat suatu pengakuan bahwa mereka tidak membunuh orang itu dan bahkan tidak menyaksikan kejadian tersebut. Apakah tujuan hukum ini? Dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi tujuan mengadakan hukum ini yaitu untuk membuat pendamaian, karena darah orang yang tidak bersalah, orang yang dibunuh itu, apabila tidak ada pendamaian itu, boleh mendatangkan kutuk atau hukuman Tuhan atas mereka. Itu sama seperti dalam budaya Kadazan Dusun, ada satu upacara yang disebut sebagai segit. Ini berperanan untuk mendamaikan antara manusia dengan kinaringan, supaya orang yang melakukan kesalahan yang didapati berbuat
kesalahan seperti berzina, mencuri dan sebagainya, orang itu akan dikenakan yaitu denda dalam bentuk binatang. Binatang ini seperti babi atau ayam akan dipersembahkan, dikorbankan dan dipersembahkan kepada dewa, sehingga tindakan itu akan menyejukkan bumi dan kengeringan, tidak akan menimpakan malapetaka kepada mereka. Tetapi bagi kita orang Kristen, dalam kepercayaan kita, Yesus sendiri adalah korban pendamaian yang sempurna, yang memperdamaikan manusia sekali saja dan untuk selama-lamanya antara manusia berdosa dan kepada Bapa di surga. Kedua, tawanan perempuan. Apabila Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan atas musuh dan ada musuh yang ditawan, lalu ada dalam kalangan askar-askar Israel ini menyukai salah seorang perempuan tawanan dan berniat untuk menjadikannya istri, orang itu harus membawanya, perempuan itu pulang ke rumah, dan perempuan itu akan menjalani beberapa upacara seperti mencukur rambut, memotong kuku, meninggalkan pakaian semasa dia ditawan, dan menangisi ibu bapanya selama sebulan. Nah, setelah itu barulah boleh dijadikan istri. Tetapi persoalannya, bagaimana jika suami itu tidak suka lagi kepadanya? Dalam ayat yang ke-14, apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hati. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Jadi peraturan atau hukum untuk suami yang tidak mengasihi istrinya lagi, yaitu suami harus memperlakukan istri itu sebagai sesama manusia dengan perasaan hormat dan belas kasihan, meskipun perempuan itu adalah seorang tawanan atau dia seorang musuh. Saya teringat apabila Yesus memberi nafas baru hukum Taurat yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 43 hingga 44. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ini adalah hukum untuk memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan belas kasihan. Ketiga, hak kesulungan. Mulai dari ayat 15 hingga 17. Di sini ada seorang suami mempunyai 2 orang istri, seorang dikasih, yang lain tidak. Masing-masing melahirkan anak baginya, tetapi anak sulung datang daripada istri yang tidak dicintai. Apakah ini menjadi alasan bagi suami untuk mengabaikan hak anak sulung daripada istri yang tidak dicintainya itu? Ulangan pasal 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bahagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi hukum ini, tujuan hukum ini itu untuk mendorong atau membantu orang Israel untuk bersikap adil dan saksama terhadap sesamanya. Orang yang berhak harus menerima hak. Nah, dapat kita pastikan bahwa jika dalam sebuah keluarga ada sikap tidak adil, ada sikap berat sebelah diamalkan, sudah dapat dipastikan bahwa konflik perpecahan tidak dapat dihilangkan dalam keluarga itu. Misalnya kalau kita melihat Yakub
Yakub sangat mengasihi Yusuf. Yakub melebih-lebihkan Yusuf daripada abang-abangnya, daripada anak-anaknya yang lain. Nah, perbuatan Yakub ini yang tidak saksama, tidak adil, yang berat sebelah ini menyebabkan tragedi, yaitu Yusuf dijual ke Mesir. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini suami sama ada perasaan cinta atau tidak cinta, itu bukan jadi alasan mereka untuk mengabaikan tanggung jawab, untuk bertindak adil dan saksama. Orang yang berhak patut menerima haknya. Dalam kes ini, anak sulung, walaupun anak itu lahir daripada istri yang tidak dicintainya itu. Keempat, anak durhaka, mulai dari ayat 18 hingga 22. Nah, ibu bapak, lihat ada anak yang degil, yang dikatakan di sini pemberontak, pelahap, peminum, itu pemabuk. Apakah yang harus mereka lakukan? Dalam ayat 19 hingga 21, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melimpari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Biasanya ibu bapak kalau mendisiplinkan anak dengan kata-kata, atau kalau anak itu masih tetap berdegil dengan rotan. Nah, ini pengalaman saya masa kanak-kanak. Kami suka bermain di sungai. Pagi-pagi mandi-mandi di sungai, bermain-main di sungai, sehingga lewat petang balik ke rumah. Nah, bila sampai di rumah, sama ada ibu atau bapak, di tangannya sudah ada rotan. Tetapi tiada ibu bapak yang sanggup menghukum atau melihat anak mereka itu dilimpar dengan batu sampai mati. Itu konteks pada waktu perjanjian lama, tapi sekarang itu tidak berlaku lagi. Nah, pada zaman perjanjian lama, kita melihat di sini tidak ada kompromi terhadap dosa. Anak yang degil, anak memberontak, pelahap, pemabuk, itu dihukum mati. Yang jahat harus dihapuskan di tengah-tengah bangsa. Tujuan hukum ini supaya umat Israel, kekudusan mereka itu terpelihara. Dan yang terakhir, penjenayah dihukum mati. Dalam ayat 22 hingga 23. Penjenayah yang berbuat dosa dan yang melayakkan dia dihukum mati. Apabila hukuman sudah dijalankan, mayat itu harus digantung pada sebuah tiang. Tetapi mayat itu tidak harus dibiarkan semalam-malaman. Mayat itu harus diturunkan dan dikebumikan pada hari itu juga. Apakah tujuan hukum ini? Dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi ditunjukkan cara di sini bagaimana cara memperlakukan seorang penjenayah dengan selayaknya. Adalah tidak membiarkan mayatnya digantung semalam-malaman. Itu tindakan yang dianggap mempermalukan penjenayah itu, walaupun penjenayah itu sudah mati. Tetapi hukum ini menetapkan pada mereka supaya mayatnya itu harus dikebumikan
pada hari itu juga diperlakukan dengan cara yang hormat. Saya pernah melihat dokumenter mengenai ladang peternakan lembu yang dibawa ke pengadilan mahkamah karena ladang peternakan ini mengamalkan cara kejam membunuh binatang ternakannya. Mereka menggunakan tukul lalu memukul kepala lembu sehingga lembu itu mati. Padahal ada panduan atau cara tertentu bagaimana membunuh binatang itu dengan peri kemanusiaan, membunuh binatang itu dengan cepat dan tidak menyiksa. Nah, kalau binatang saja, kalau binatang pun diperlakukan dengan penuh keperimanusiaan, apalagi manusia, meskipun orang itu adalah penjanaya sekalipun. Demikianlah kita melihat kelima hukum, dan tujuan hukum ini adalah untuk memelihara kebajikan dan kesejahteraan masyarakat dan institusi keluarga pada waktu itu. Dan sekarang kita akan melihat pengorbanan Yesus untuk penebusan hidup kita. Apabila kita melihat perjanjian lama, segala hukum, bentuk ritual penyembahan, nubuatan dan sebagainya itu merupakan bayangan kepada image Yesus. Yesus adalah penyempurna daripada apa yang telah dituliskan dalam kitab perjanjian lama. Paulus apabila berbicara kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, Paulus mengatakan, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum yang tertulis, peraturan, ketetapan itu, Paulus mengatakan di sini, itu mematikan. Tetapi yang menghidupkan itu adalah roh. Yesus mengatakan hal yang sama dalam Yohanes pasal 6 ayat 23 hingga ayat 64e. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Nah, apabila Yesus mengatakan perkataan-perkataan atau hukum, peraturan, dan ketetapan, Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup. Maksudnya apabila kita terlalu menekankan hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kehilangan roh yang menghidupkan di sebalik hukum tersebut. Hukum ditulis sebagai panduan hidup, tetapi roh di sebalik hukum itu harus diberi perhatian sepenuhnya, karena rohlah yang memberi hidup, bukan hukum. Hukum yang tertulis itu mematikan. Apakah maksudnya bahwa hukum itu tidak penting? Apakah maksudnya kita tidak perlu taat kepada hukum? Yesus tidak bermaksud demikian. Sudah pasti dia tidak mau kita menjadi pelanggar hukum. Jadi perlu ada keseimbangan mentaati Taurat dan roh di sebalik hukum itu yang menghidupkan. Banyak kali Yesus menegur orang Farisi karena mereka ini kelihatan sangat beragama. Mereka mentaati keagamaan mereka dengan sepenuh hati. Tetapi Yesus melihat ada satu perkara yang mereka abaikan, yaitu kasih. Mereka berusaha menekankan hukum sehingga mereka mengabaikan hal yang lebih utama. Misalnya dalam Matius pasal 12 ayat 10 hingga 13, dalam cerita ini
dalam kisah ini saya bacakan, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, orang Farisi apabila hari Sabat, mereka beristirahat. Mereka dilarang keras untuk melakukan sebarang pekerjaan. Jadi bagi mereka, kalau Yesus menyembuhkan dan itu kena pada hari Sabat, itu dianggap seperti bekerja. Dan itu dianggap melanggar hukum Sabat, hukum Tuhan. Tapi Yesus melihat ketaatan mereka kepada hukum itu menyebabkan mereka mengabaikan hal yang lain, yaitu berbuat baik pada hari Sabat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, harus ada keseimbangan yang jelas. 1 Timotius pasal 1 ayat 8 hingga 11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Paulus mengatakan di sini bahwa hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu tidak salah, tetapi hukum Taurat itu harus tepat digunakan. Kalau digunakan dengan cara yang salah, terlalu menekankan hukum Taurat itu sehingga mengabaikan hukum yang lain, yaitu hukum kasih, sehingga pada hari Sabat dilarang sama sekali untuk berbuat baik terhadap sesamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hukum itu tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, hukum yang disalahgunakan itu boleh sebaliknya, hukum yang disalahgunakan itu tidak mendatangkan keselamatan, malahan hukuman dosa. Dan jika kita coba untuk menghubungkan Ulangan 21 ayat 23 tentang seorang yang digantung terkutuk oleh Allah dengan Galatia pasal 3 ayat 13, apakah yang akan berlaku pada Yesus? Galatia pasal 3 ayat 12 hingga 14, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita melihat di sini melalui pengorbanan Yesus,
kita ditebus, dan inilah yang menyelamatkan kita. Hukum Taurat itu baik, tetapi hukum itu tidak menyelamatkan. Melalui pengorbanan Yesus untuk penebusan hidup kita, maka kita dibebaskan daripada hukuman mati, dan sekarang kita hidup oleh Roh. Hukum itu baik sebagai pembimbing untuk mengarahkan kita supaya kita dapat menghilangkan perkara yang salah, seperti yang terdapat dalam Ulangan pasal 21, 5 perkara, 5 kejadian. Jadi hukum itu baik, tidak salah, tetapi hukum itu harus kita lakukan dengan cara yang seimbang. Kita tidak boleh mengutamakan hukum ini lebih daripada hukum kasih, misalnya seperti yang kita sudah katakan sebelumnya. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, semua hukum seperti yang terdapat dalam Perjanjian Lama, hukum moral, hukum upacara, dan hukum sivil, memang tujuan hukum itu diberikan adalah baik. Tetapi apabila hukum itu tidak digunakan dengan cara yang betul, inilah yang akan mendatangkan kutuk atau hukuman Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus sanggup mengorbankan dirinya, supaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita ditebus dan kita dibebaskan daripada hukuman dosa. Jadi pada hari ini sebagai umat Tuhan, umat yang menjadi kepunyaan Tuhan, kita seharusnya mempunyai sikap mentaati hukum lebih daripada orang lain, lebih daripada agama-agama lain di dunia ini. Kita tidak boleh melanggar hukum itu, karena apabila kita melanggar hukum itu boleh mendatangkan hukuman atas diri kita. Sebaliknya, kita mentaati hukum bukan untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, yang hanya kita boleh terima oleh iman kepadanya. Kita mentaati hukum supaya kita diberi panduan bagaimana kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah sebagai umat Allah yang kudus. Saya mendorong saudara dan saudari, izinkan Roh Kudus membimbing hidup kita, memimpin hidup kita, supaya hidup kita ini menghasilkan buah roh, dan kita hidup dengan sikap yang betul terhadap hukum Tuhan. Yang sebenarnya hukum Tuhan itu bertujuan untuk menjadikan kita sebagai umat yang kudus di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar daripada firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya semua perintah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami harus memperhatikannya dengan sikap yang betul, sehingga kami mentaatinya dan tidak menjadi pelanggar hukum. Tapi dalam masa yang sama berikan kami kebijaksanaan, supaya apabila kami mentaati hukum-Mu, jangan sampai kami kehilangan kasih, kami kehilangan pertimbangan kepada perkara yang lebih utama. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh di sebalik hukum itu memberikan kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai penebus bagi dosa-dosa kami, sehingga kami diselamatkan dan kami dibebaskan daripada hukuman dosa. Kami bersyukur karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus,
kami diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, teladan hidup kami seharusnya lebih menyerulah di hadapan atau di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah teladan hidup kami, yaitu sikap kami yang mentaati firman Tuhan sepenuhnya dan hidup menurut apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami, itu menjadikan kami dan membantu kami untuk hidup kudus di mata Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan penebus kami yang hidup. Amin.